sebagian nuhat menerima pendalilan dengan hadis di dalam ilmu nahwu, akan tetapi kita dapati di dalam kitab-kitab mereka sedikit sekali mereka menggunakan hadis. Ya, jika kita bandingkan dengan syair tentu sangat jauh sekali perbandingannya. Apakah sebabnya? Nah, di sini akan disebutkan 6 sebab mengapa ulama nahwu terdahulu jarang menggunakan hadis untuk contoh-contoh kalimat atau untuk sebagai istishhad, yakni berhujjah ya di dalam suatu kaidah nahwu. Alasan yang pertama, hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan nuhat, yaitu ulama nahwu, terhadap hadis. Karena memang hadis ini bukan bidang mereka. Sehingga mereka lebih memilih syair karena memang mereka lebih menguasainya. Ya, mereka menghafalkan syair-syair, bahkan tidak sedikit ulama nahwu ya nuhat itu juga syu'ara, minasyu'ara. Mereka juga para penyair. Ya, karena ketika dahulu sastra dengan bahasa itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga mereka lebih familiar dengan syair daripada hadis. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, bahwasanya pada masa itu, yakni generasi awal ulama nahwu, belum ada pembukuan hadis. Belum ada pembukuan hadis. Yakni belum ada kitab sahih, belum ada kitab jami', ya, belum ada kitab sunan. Sehingga sulit bagi mereka yang tidak mendalami ilmu hadis untuk mengumpulkan hadis-hadis tersebut. Ya, demikian juga kitab Al-Muwatta ketika itu belum masyhur, ya, belum populer. Tidak seperti Al-Qur'an, tidak seperti apalagi hadis syair-syair, ya, itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Sudah ditulis, kemudian dipajang di dinding-dinding Ka'bah yang disebut dengan mu'allaqat. Ya, syair-syair waktu itu sudah dicatat. Adapun hadis belum. Ya, sehingga wajar saja mereka lebih memilih syair. Kemudian alasan yang ketiga, adanya kemiripan antara hadis dan Al-Qur'an dari sisi redaksi. Ya, ada kemiripan. Di mana keduanya ini sama-sama wahyu. Yang mana keduanya diturunkan dengan sebaik-baik bahasa, dengan uslub yang paling sempurna, maka para ulama nahwu mencukupkan diri dengan Al-Qur'an saja. Ya, karena apa yang mereka butuhkan dari hadis sudah terwakili oleh Al-Qur'an. Sehingga mereka tidak perlu mungkin repot-repot mencari dalam hadis. Ya, sudah diwakili dalam Al-Qur'an. Alasan yang keempat, maka sejatinya mereka menyampaikan, memberikan contoh sebagaimana guru-guru mereka memberikan contoh. Ya, inilah metode tradisional yang begitu kuat mengakar hingga detik ini. Karena memang buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Gaya murid mengajar sebagaimana gaya gurunya mengajar. Ya, meniru gaya gurunya. Jangankan hal itu, kita lihat saja contoh kalimat daraba Zaidun Amron hingga detik ini ada. Dan ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Ya, tanpa kita sadari kita pun mengajarkannya kepada murid-murid kita, kepada anak-anak kita. Maka kita dapati para ulama nahwu banyak berhujah dengan syair karena demikianlah mereka diajarkan oleh guru-guru mereka. Ya. Dan kita dapati juga demikian para penerusnya menggunakan metode yang sama. Alasan yang kelima, sedikit banyak pemikiran ahlul kalam dan Mu'tazilah dan juga firqah-firqah sesat yang lainnya yang ketika itu ya mereka sedang naik daun, yakni pada masa keemasan ilmu nahwu, firqah-firqah ini sedang banyak menjamur di kalangan masyarakat. Sehingga
pola pengajaran mereka ini ya berpengaruh terhadap pola pengajaran ilmu nahwu. Di mana kebanyakan firqah-firqah ini menghindari hadis atau menolak hadis. Sehingga hal ini juga berpengaruh terhadap apa? Terhadap ilmu nahwu. Ya, di dalam ilmu nahwu sedikit sekali menggunakan hadis. Kemudian alasan yang terakhir, yang keenam, ada banyak ulama nahwu yang mengutip ungkapan-ungkapan dari hadis Nabi SAW akan tetapi tidak secara sharih, tidak secara terang-terangan. Ya, dan banyak pembaca yang tidak menyadari hal tersebut, bahwa sejatinya di sana banyak sekali perkataan Rasulullah SAW. Sebagai contoh, sebagian dari kita mengira bahwa di dalam kitab Sibawai itu tidak terdapat hadis hanya kecuali kurang dari 4 hadis saja. Akan tetapi para ulama zaman sekarang kemudian menemukan lebih dari 13 hadis di dalam kitab Sibawai. Akan tetapi beliau tidak menyebutkan secara terang-terangan bahwa ini adalah ucapan Rasulullah SAW.